Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengangkat judul tentang cara membangun aset ternak kambing, teman-teman. Jadi langsung saja kami bercerita bahwa ada beberapa tips membangun aset ternak kambing ya. Jadi kambing di sini yang kami maksud ternak atau breeding, bukan ke penggemukan atau sistem yang lain. Jadi hanya ke breeding. Nah, yang pertama itu ada beberapa aset ya. Yang pertama yang ingin kami ceritakan itu aset pakan hijauan, teman-teman. Jadi peternak itu jarang yang melihat bahwasannya pakan hijauan itu merupakan suatu aset, teman-teman. Nah, sudah jarang ya sekarang itu kebiasaan para peternak itu kalau pakan hijauan itu dinilai sebagai suatu aset, teman-teman. Jadi kita itu seharusnya pada saat merintis suatu peternakan atau ternak kambing itu dibarengi dengan menanam hijauan di area lahan kita. Tidak hanya sekali tanam saja, tapi secara berkala. Jadi saat kita merumput, mencari hijauan, ngarit, itu kita perlu juga membawa pupuk kotoran hewan dari kandang kita bawa ke kebun, lalu kita tabur ke lahan, dan kita juga menanam bibit bang pakan yang baru, teman-teman. Nah, jadi kebiasaan menanam tiap hari atau tiap minggu, bahkan tiap 2 minggu sekali, itu bisa macam-macam. Bisa nanam gamal, odot, pisang, singkong, pepaya, bahkan yang lain untuk bahan pakan atau bang pakan. Jadi kita tidak melulu kalau cari pakan kambing itu harus manjat pohon yang tinggi. Itu sudah tidak zamannya lagi kita memanjat pohon yang tinggi untuk mendapatkan pakan untuk kambing. Nah, kalau kita sudah punya bang pakan, kita mau buat silase atau fermentasi yang kita taruh di tong-tong seperti ini, bahkan ditaruh di bekas cat ember seperti ini, itu tidak jadi masalah. Jadi saat kita jangan hanya kita bingung membuat silase, tapi satu sisi kita tidak menyiapkan bang pakannya, teman-teman. Jadi harusnya perkembangan kandang atau populasi kambing itu harus diantisipasi sebelumnya dengan penambahan lahan yang kita tanam untuk pakan hijauan, teman-teman. Nah, lalu tips yang kedua dalam kita membangun aset kambing itu seperti ini, teman-teman. Contoh saja, teman-teman. Terakhir kemarin kami itu ada pembelian kambing. Nah, kambing betina ini memiliki 2 cempe. Ini pejantan. Nah, alasan kami membeli kambing ini karena dia secara recording atau sejarah sebelumnya dia melahirkan 2 anakan atau 2 cempe. Nah, kalau kami breeding itu kami akan nantinya menjual anak kambing jantan ini satu usia 7 bulan. Itu kita jual, lalu hasilnya kita belikan lagi ke betina seperti itu, sehingga kalau breeding justru yang kita jual itu justru anak kambing jantannya, sementara anak kambing betina atau indukannya itu jangan sampai kita jual atau kita lepas dari kandang, karena betina atau indukan ini merupakan pabrik yang akan menghasilkan cempe atau anak kambing, teman-teman. Nah, jadi tips yang kedua itu hindari menjual calon indukan atau cempe betina, teman-teman. Nah, contoh yang lain kami juga membeli cempe ini Jawa Randu yang kami kasih nama Lesti ini Ini usianya masih 4,5 bulan. Untuk sapera kami juga membeli seperti ini, teman-teman. Jadi justru kami membeli itu dari anakan betina, teman-teman. Oh maaf, kalau yang sapera ini dia usia 4 bulan, tapi kalau yang Jawa Randu ini dia usianya sekitar 6 bulanan, teman-teman. Nah, terus tips dari kami yang ketiga itu lakukan integrasi antara pemanfaatan dari kandang kambing itu untuk ke kebun tanaman, teman-teman.
Jadi karena kita selain mendapatkan cempe, kita juga mendapatkan dari kotoran kambing ini teman-teman. Nah itu nanti kita setelah kering, kita fermentasi, lalu kita lempar ke kebun. Dalam hal ini Aksara Agro & Farm itu menanam atau budidaya jahe merah dan porang teman-teman. Nah, jadi betina itu kalau untuk pola breeding ternakan itu memang kita posisikan seperti mesin ATM, dia penghasil anak kambing yang nanti akan menghasilkan keturunan lagi teman-teman. Nah kadang kita itu di desa, mungkin di kota juga ya, itu kita itu dapat kita dapat godaan ya dari pemain kuliner. Jadi mereka itu mencari kalau berkunjung ke kandang itu mencari anak kambing yang betina, karena itu merupakan sasaran dari warung-warung atau kuliner. Nah itu tantangan atau ujian dari kami. Jadi misalkan saat kita membutuhkan uang, kita digoda itu untuk menjual atau melepas anakan betina. Nah itu justru jangan sampai seperti itu. Yang kita jual justru usahakan yang anakan atau cempe jantan teman-teman. Nah jadi yang kami jalani di Aksara ini merupakan proses bisnis, bukan bisnis cepat, tapi semuanya ini butuh waktu dan waktu dan tenaga teman-teman. Semuanya butuh proses. Jadi kami mengasumsikan dalam satu siklus itu 2 tahun. 2 tahun itu harapannya betina itu bisa kawin dan melahirkan 3 kali teman-teman. Nah, ada hal menarik yang kami pakai dalam menjadi prinsip kami breeding kambing ini, itu filosofi ayam teman-teman. Jadi dalam filosofi ayam itu ya namanya kita belajar ya, itu kita bisa belajar itu dari siapapun, dari manapun teman-teman. Jadi kita belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Nah terus dari filosofi ayam itu yang bisa kami ceritakan teman-teman, atau yang bisa kami bagikan ke teman-teman. Oh iya teman-teman, ini juga indukan yang siap juga untuk melahirkan insya Allah. Nah untuk filosofi ayam itu yang pertama itu semangat juangnya teman-teman. Jadi ayam itu sebelum subuh itu sudah bangun dan dengan semangat itu berkokok menyambut pagi teman-teman. Nah terus kemudian petani itu zaman dulu ya, simbah-simbah zaman dulu itu kadang punya kayak pedoman itulah, yen golek rezeki itu ojo kalah karo pitik. Jadi kalau kita yang namanya mencari rezeki itu jangan kalah sama ayam teman-teman. Ayam saja sudah keluar kandang itu di saat masih pagi buta ya, apalagi manusia itu harus lebih semangat dalam menjalani hidup. Nah filosofi ayam yang kedua itu pantang menyerah. Jadi ayam itu kan akan terus berjalan mencari makan tanpa rasa lelah. Nah kita itu harus tetap melangkah, berusaha, pantang menyerah agar bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan teman-teman. Nah terus yang ketiga itu kita harus konsisten. Nah ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan, yaitu konsisten. Jadi ayam itu kalau pulang ke kandang itu pasti saat matahari mulai tenggelam teman-teman. Nah jadi yang namanya kehidupan ini itu akan terus berputar dan teratur gitu. Nah kalau kita itu bisa memahami yang poin nomor 3 ini, di mana pagi siang itu waktunya berjuang, lalu malam itu kita istirahat, lalu kalau sudah seperti itu maka hidup kita itu akan lebih produktif dan penuh dengan kekuatan teman-teman. Nah, jadi ketiga karakter itu yang bisa saya ambil sisi positifnya dan bisa saya bagikan teman-teman ini. Semoga kita tetap semangat, pantang menyerah dengan jiwa petarung dan tetap menjadi orang yang konsisten. Jadi kalau saya di breeding kambing ini, kadang di tengah perjalanan itu kita mendapatkan godaan. Kenapa ya kita tidak menambah untuk juga pelihara kambing seni, PE seni. Terus kenapa ya kita tidak juga memelihara kambing pedaging atau bur. Nah itu kalau kita nggak konsisten, maka di tengah perjalanan kita bisa berantakan karena tidak fokus, tidak konsisten di satu
bidang usaha terlebih dahulu, karena sebagai pemula jangan terlalu banyak fokus teman-teman. Nah, jadi memang ya dalam kita menemukan suatu kebijaksanaan itu, kalau yang saya alami itu memang ada beberapa jalan. Yang pertama itu kita bisa ya, kita refleksi dari diri kita sendiri, tapi ya itu susah ya karena perlu konsistensi ya. Lalu yang kedua itu imitasi. Jadi cara saya itu ya kita belajar dari orang senior yang sudah terbukti menjalani suatu usaha yang sama. Dan yang ketiga itu pengalaman teman-teman. Jadi dalam usaha itu kita agar mendapatkan suatu kebijaksanaan itu kita perlu koprol-koprol, bahkan jatuh itu merupakan cara pahit, tetapi lambat laun kita juga akan menemui kebijaksanaan dalam kita berusaha teman-teman. Nah, jadi dari video ini semoga teman-teman bisa tetap semangat, konsisten, fokus, seperti filosofi dari ayam itu bisa mempelajari atau mengajari kita untuk membangun aset ternak kambing. Jadi aset ternak kambing itu tidak semata kambingnya saja, tetapi kandangnya juga merupakan aset karena tetap akan tumbuh dan berkembang setelah nanti anak kambingnya itu makin banyak. Dan tidak kalah lupa aset pakan hijauan itu juga disebut kita itu juga aset, karena juga harus disiapkan sebelum menambahnya populasi kambing di kandang kita teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.